Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, ayat yang ke-20 itu mengatakan, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Ada orang yang menuhankan selain Allah sebagai Tuhan, yang kemarin pada ayat sebelumnya sudah dinyatakan. Ada banyak di mana orang menuhankan sesuatu selain Allah, mulai dari hawa nafsu yang dituhankan sampai kepada harta yang dituhankan, bahkan pangkat jabatan pun dituhankan. Memperturutkan semua itu dengan keinginan hawa nafsu, maka sama artinya menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang real, yang nampak, yang dituhankan itu adalah al-asnam, berhala-berhala. Jadi sejarah masa lalu Islam itu begitu banyak berhala sebagai sesembahan tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah berhala sudah ada sejak zaman sepeninggal Nabi Nuh alaihissalam. Sudah ada berhala sampai kepada masa Nabi Ibrahim dan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada banyak orang yang menuhankan berhala sebagai Tuhan selain Allah, walladzina yad'una min dunillah, dan berhala-berhala yang disembah, yang dijadikan sesembahan selain Allah, la yakhluquna syai'an, tidak bisa menciptakan sesuatu apa juga. Adakah berhala bisa mencipta sesuatu? Tidak. Wa hum yukhlaqun, bahkan berhala itulah yang diciptakan manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kembali kita membangun dalil, membangun hujah, membangun argumentasi rasional, membangun nalar sehat, akal sehat, dan beriman kita kepada Allah bahwa kita jangan menyembah selain Allah, jangan menyembah patung berhala. Apa alasannya? Patung berhala itu tidak bisa menciptakan, bahkan dia yang diciptakan. Ini yang mau dibangun oleh Tuhan. Tidak masuk akal. Akal mana yang waras, yang bisa menuhankan berhala, yang berhala tidak bisa menciptakan apa-apa? Kenapa disembah, dijadikan sebagai Tuhan? Bahkan berhala itu merupakan ciptaan manusia sendiri. Di mana akal waras kita? Bapak Ibu rahimakumullah, boleh kita berdebat, boleh. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya bapak. Bapak Nabi Ibrahim itu adalah pembuat patung berhala, penyembah berhala. Tapi kembali kita ingatkan, ini bukan bapak dalam arti bapak wujud bapak beneran, tapi bapak sambung atau bapak tiri. Wa idza qala Ibrahim li Azza atattakhidhu asnaman alihah. Ibrahim mendebat, saking tidak masuk akalnya kalau bapaknya itu pembuat patung dibuat kemudian disembah sebagai sesembahan, dijadikan sebagai Allah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya bernama Azar. Jadi Azar itu adalah bapak dalam arti bapak tiri. Beberapa kali pernah kita sampaikan di kesempatan pengajian ini, nama bapak beliau itu adalah Tarikh bin Nafur bin Falish bin Raud bin Akhfash bin Sam bin Nuh alaihissalam. Tarikh asli dengan nama bapak beliau. Azar itu adalah bapak ini. Ini yang membuat patung dan penyembah berhala. Satu hal yang kemudian juga menjadi masuk akal, seluruh para nabi itu memiliki orang tua yang tidak pernah ada satupun di antaranya penyembah berhala atau musyrik kepada Allah. Hatta sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, tidak ada satupun keturunan langsung beliau ke atas
sebagai penyembah berhala atau musyrik di hadapan Allah. Saking mulianya garis keturunan para nabi, hatta sampai ke Nabi Ibrahim dan bapaknya kemudian Tarikh bin Nahum, sampai kepada Syam, sampai kepada Nuh, Nabi Nuh alaihissalam, sampai kepada Lamik, sampai kepada Sis, sampai kepada Adam. Garis keturunan yang disebutkan tidak satu pun yang musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita mendebat tentang akal waras beriman kepada Allah. Ibrahim menyatakan dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-74 ini, atattakhidhu asnaman alih, kenapa engkau membuat patung berhala sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguh, kata Nabi Ibrahim, aku melihat engkau Azza dan pengikutmu kaummu dalam kesesatan yang nyata. Salah besar, kata Ibrahim, kalau Anda membuat patung kemudian disembah sebagai sesembahan sebagai Tuhan. Di mana akal warasmu? Itu perdebatan teologis antara anak dengan orang tua. Boleh berdebat soal kebenaran keyakinan. Makanya di Quran mengatakan bila orang tua menyuruh kita musyrik, jangan diumpati. Betul kita taat patuh kepada orang tua sepanjang dalam ketaatan kita kepada Allah. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bihi syai'an fala tuti'huma. Apabila kedua orang tua itu memaksa kita untuk musyrik, jangan taati orang tua meskipun orang tua, karena menyuruh berbuat musyrik. Sepanjang perintah kebaikan, wajib taat kepada orang tua meskipun mungkin kita beda agama. Orang tua mungkin non, kita muslim, orang tua memerintahkan kita wajib taat sepanjang itu kebaikan. Tapi bila mana sudah mengarah kepada akidah, kita tidak taat kepadanya. Tapi dengan catatan sebatas sisi akidah saja, jangan juga kemudian ditinggalkan. Karena Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua tidak pernah hilang dalam sejarah kita, tetap saja orang tua. Untuk unsur kehidupan keseharian, unsur kemanusiaan tetap terjaga dengan baik. Soal akidah boleh berbeda. Zaman Allah, Ibrahim kemudian mengetengahkan satu argumentasi lain. Ini terdapat pada surat Maryam, surat yang ke-19 ayat ke-42. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'. Wahai bapak, kata Ibrahim, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak mendengar? Ini argumen Ibrahim, dalil Ibrahim untuk menggugat bahwa berhala tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Apakah berhala itu bisa mendengar? Ujar Ibrahim, kenapa engkau menyembah berhala yang dia tidak mendengar? Wala yubsir, tidak melihat. Wala yughni anka syai'a, bahkan tidak memberikan fungsi apa-apa dalam kehidupan. Takutnya berhala memberi rezeki, tidak pernah ada berhala memberi rezeki. Beri duit misalkan, tidak pernah memberikan manfaat sedikit pun, bahkan tidak memberikan mudarat apa-apa. Ma la yadurruka wa la yanfa'uka, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jadi Ibrahim sudah pernah mencoba menggugat orang tuanya yang tidak masuk akal ketika kita beribadah kepada Allah, berakidah kepada Allah, tapi kemudian menyembah berhala sebagai bentuk kesyirikan kita di hadapannya. Jamaah rahimakumullah, berhala tidak bisa mencipta, bahkan dia yang diciptakan oleh manusia. Kan lucu, kita seorang yang mengolah, kita seorang yang menyembah. Akal waras mana
untuk berakidah semacam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ayat yang ke-21 menegaskan kembali alasannya. Amwatun ghairu ahya. Berhala itu mati. Ghairu ahya, tidak hidup. Berhala itu benda mati, batu, kayu, benda mati, jamadah. Mengapa kita menuhankan benda mati? Tidak masuk akal kemudian kita menuhankan benda mati. Itulah sebabnya kenapa kemudian kita menyembah kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Allah itu maha hidup, tidak mati, sementara berhala mati, tidak hidup. Ar-Razi menjelaskan kenapa ungkapannya ini mati tidak hidup. Tidakkah cukup dengan kata-kata mati saja? Bukankah mati artinya tidak hidup? Tapi kalimat ini di Quran ini Allah menyebutkan amwatun ghairu ahya, mati tidak hidup. Nanti bedanya dengan Allah, ahya'un ghairu amwat. Kalau kita menyebut mati saja, itu artinya ada kemungkinan setelah mati dia hidup. Ini gaya bahasa Al-Quran. Berhala itu mati tidak hidup. Kalau disebut dengan mati saja, ada kemungkinan meskipun dia mati awalnya bisa hidup tuh kemudian. Maka Allah kunci dengan klausa di belakangnya, ghairu ahya, dia tidak hidup. Artinya berhala itu mati dan selamanya mati, tidak pernah akan hidup. Itu maksudnya. Begitulah Allah. Allah itu hidup tidak mati. Karena kalau Allah disebut dengan hidup saja, boleh jadikah Allah itu akan mati kemudian? Tidak, mustahil. Sama kemudian ketika Allah mengatakan bahwa Allah itu maha hidup, tidak mati, karena memang Allah hidup dan selamanya hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maha hidup, lagi maha kuat, maha perkasa. Allah maha hidup. Ini alasan berikutnya bahwa berhala tidak pantas, tidak layak dijadikan sebagai Tuhan, benda mati. Bagaimana mungkin kita menyembah benda mati sebagai Tuhan? Tidak masuk akal. Maka yang paling masuk akal adalah sembahlah yang maha hidup dan hidupnya selamanya, tidak pernah mati. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah maha hidupnya, Allah itu la ta'khudhuhu sinatun, tidak pernah ditimpa rasa ngantuk. Ayat kursi yang biasa kita baca surat Al-Baqarah. Allah itu tidak pernah ditimpa rasa ngantuk sedikit pun. Mungkin kita manusia tahu ngantuk dan bahkan pengantukan. Jika salah sedikit ngantuk, bawaannya ngantuk manusia, tapi Allah tidak pernah ditimpa rasa ngantuk. Kenapa? Mustahil bagi Allah. Allah ngantuk, banyak hal yang terabaikan. Hancurlah alam semesta. Wala naum, apalagi Allah tidak pernah tidur. Maha jaga. Manusia tidur. Tidak ada manusia yang tidak tidur. Pasti, karena itu merupakan fitrah manusia. Ketika orang tidak tidur paling lama sehari 2 hari, lebih daripada itu bisa mengalami kematian. Itu manusia. Tapi Allah yang tidak pernah ditimpa rasa ngantuk apalagi tidur, itu menunjukkan hanya Allah yang berhak untuk kita jadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang terakhir,
Apa yang menjadi dalil argumentasi yang memperkuat berhala tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan sesembahan kita? Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Berhala tidak tahu kapan penyembahnya itu bakal dibangkitkan pada hari kiamat. Tidak pernah tahu berhala itu kapan si penyembahnya itu bakal dibangkitkan. Ya karena benda padat. Jangankan berhala mendapat, kita sendiri pun tidak tahu kapan kita dibangkitkan, kapan kita mati, kapan kita dibangkitkan. Ini cara Allah memberikan hujah, dalil, argumentasi untuk membangun kemurnian akidah kita bahwa Allah lah yang pantas, yang layak dijadikan sebagai sesembahan, sementara berhala dan berbagai macam bentuk variannya tidak layak, tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Mudah-mudahan ini menjadi penguat tentang akidah kita, kemurnian akidah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.